Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'ana hudan linnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi bayyana li ummatihi Qur'anan Arabiyyan wa shifaan lima fis sudur wa lima fi abdanin nas. Wa man ittaba hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memujinya, Zat yang telah menjadikan kita, yang telah menciptakan dunia dan alam semesta, kemudian yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia secara umum dan bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulnya, Al-Quran Karim, Al-Quran yang mulia, yang merupakan syifaan lima fis sudur, obat terhadap penyakit hati, wa syifaan lima fi abdanin nas. Kemudian Al-Quran juga menjadi obat bagi tubuh manusia. Ini adalah semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat yang paling besar adalah nikmat ketakwaan dan nikmat hidayah di atas agama Islam dan di atas keimanan serta mengikuti petunjuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam dan salam marilah selalu kita aturkan kepada beliau, kepada yang baginda yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salam selalu Allah curahkan kepada beliau, kemudian kepada para istri-istri beliau dan para sahabat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, mendakwahkannya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ajal menjemputnya. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pembahasan kita pada malam hari ini, pada pertemuan yang singkat ini adalah sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona. Pembahasan yang akan saya sampaikan ini adalah sebuah risalah, sebuah pembahasan yang tipis yang telah disampaikan oleh seorang ulama di kota Madinah, pengajar di Masjid Nabawi, yaitu risalah yang berjudul Usul Sittah Liiftiqari ilallahi fi syiddah. Ada 6 pondasi yang harus dipahami seorang mukmin ketika dia berada dalam keadaan yang sulit, ketika dia betul-betul fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada lagi tempat untuk meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 ini adalah pokok usul yang harus kita ketahui dan kita amalkan, terutama di dalam menghadapi wabah corona atau corona yang sedang mewabah, tidak hanya secara lokal di negara kita, namun wabah ini sudah universal secara global di seluruh penjuru dunia.
Apa yang pertama bekal yang harus kita ketahui, kata beliau? Langsung saja kita masuk. Yang pertama kata beliau, hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Al-aslul awwalu al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala. Bekal pertama yang harus kita miliki dan yang harus kita yakini serta kita amalkan dengan keyakinan yang kokoh bahwasanya kita harus beriman dengan takdir Allah. Karena seseorang yang tidak akan dikatakan seorang mukmin, orang yang beriman, melainkan ketika dia telah mengimani 6 rukun iman. Dan yang terakhir adalah al-imanu biqadarillah khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada takdir ketentuan Allah, baik takdir itu menurut pandangan manusia baik maupun buruk, takdir baik maupun takdir buruk dalam pandangan manusia, kita harus mengimaninya. Apa kaitannya dengan wabah penyakit yang dihadapi oleh manusia sekarang yang dikenal dengan istilah virus corona yang mewabah? Bahwasanya kita harus meyakini itu semua di atas atau telah diatur di dalam ketentuan atau takdir Allah yang tidak pernah keluar sedikit pun dari pengetahuan Allah, dari ketetapan dan ketentuan Allah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Furqan ayat yang kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, apapun itu, termasuk virus corona. Allah yang telah menciptakannya. Faqaddarahu, kemudian Allah takdirkan sesuatu tersebut. Takdiro, ini penguat, ini taukid. Dalam bahasa Arab dikenal dengan maf'ul mutlak, ya, yang berasal dari fiilnya faqaddarahu. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Allah betul-betul menetapkan, mentakdirkan segala sesuatu. Ya, ini yang harus kita yakini. Tidak seperti orang-orang ateis, orang-orang qadariyah, yang mana mereka mengatakan, oh, bencana alam tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Ini penyebab bencana. Keyakinan kufur seperti itu, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan di dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih tentang ancaman orang-orang yang tidak akan diterima amalannya. Salah satu, la yaqbalullahu minhum adlan sarfan wala adlan. Ada 3 kelompok manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, kemudian disahihkan oleh para ulama. Ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan menerima darinya sarfan. Sarfan, kata ulama hadis, bermakna amalan-amalan wajib. Allah tidak akan menerima amalan wajibnya. Wala adlan, dan Allah tidak akan juga menerima amalan sunnahnya. Yang pertama adalah al-aqu bil walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian, ya, yang kedua, wamannanun, ya, orang
yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini bahaya, Pak. Ya. Sesudah dia berbuat kebaikan, disebut-sebutnya kebaikan dalam rangka untuk menyakiti perasaan orang yang dia santuni tadi. Ini diantara orang yang tidak diterima amalannya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa mukadzibun biqadarin, orang yang mendustakan takdir. Makanya kaum Qadariyah kufur, ya. Firqah keluar dari Islam. Kelompok yang mengingkari takdir Allah, mereka mengatakan Allah tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita lakukan. Ini hadirin. Jadi bekal yang pertama kita harus meyakini dengan keyakinan yang tidak boleh disertai dengan sedikit pun rasa ragu dan bimbang bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita bacakan nanti ayat-ayat yang beliau nukilkan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-49. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah Kami ciptakan dengan ketentuan, dengan ketetapan. Sebelum Allah ciptakan sesuatu, sebelumnya telah Allah catat ini akan terjadi. Maka di dalam takdir itu ada 4, ya, maratibul takdir, maratibul qadar, ada 4, ya, tingkatan-tingkatan takdir itu. Yang pertama kita harus meyakini, ini yang terkait dengan takdir Allah. Kita harus meyakini Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dan yang telah terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi, kalau seandainya dia terjadi, apa yang akan terjadi? Yang tidak terjadi pun Allah tahu. Kalau yang tidak terjadi itu terjadi, apa yang akan terjadi? Allah tahu. Ini ya menunjukkan akan ilmu Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Ya, ilmu Allah yang sangat luar biasa. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi Allah tahu. Siapa yang akan menjadi penghuni surga, penghuni neraka, Allah semuanya tahu. Allah tidak dibatasi oleh apapun ilmunya Allah, karena Allah adalah alim, ya, alimun, zat yang maha mengetahui. Tidak ada yang mengetahui, maha mengetahui. Tidak ada satu pun yang Allah tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, setelah Allah mengetahui tingkatan takdir yang kedua, Allah mencatat apa yang Allah ketahui tersebut. Allah catat di dalam catatannya, di dalam Lauhul Mahfuz, lembaran-lembaran yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, awwalama khalaqallahul qalam, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, Allah berfirman kepada pena itu, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Wahai pena, kata Allah, qalam, ya, wahai pena, catatlah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulis oleh makhluk Allah ini, qalam, ya, sudah rapi tercatat. Jadi Ustaz, kalau seandainya sudah tercatat, kita ngapain aja? Kita kan nggak tahu, Allah yang tahu, ya. Maka yang penting kita beramalah, kata Nabi. Ya, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Kalau seandainya wahai Rasulullah, penghuni neraka sudah diketahui, penghuni surga sudah diketahui, jadi kita ini untuk apa lagi beramal? Udahlah kita pasrah saja. Ya, Allah mengetahuinya. Namun antum tahu nggak sekarang, kata Rasul? Kalau antum menjadi penghuni surga, si penghuni neraka nggak tahu. Kalau itu beramallah, lakukanlah amal penduduk surga. I'malu, kata Nabi, beramallah, fa innahu, ya, muyassarun
lima khuliqa lahu, karena sesungguhnya orang itu akan dimudahkan, dia itu diciptakan untuk apa gitu. Kalau dia telah ditakdirkan menjadi penghuni surga, dia akan Allah mudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Namun kalau seandainya ya dia rupanya penduduk neraka, maka sulit ya untuk mengamalkan, untuk sholat sulit lagi. Tapi kalau maksiat, masya Allah, subhanallah ya. Bergadang bermaksiat sampai jam 1 jam 2 sanggup. Ini hati-hati Pak. Kalau dalam diri kita merasa gampang sekali saya maksiat, gimana ini? Kita harus curiga. Jangan-jangan ini penghuni neraka ya. Karena penghuni neraka Allah mudahkan. Dia yang memilih, Allah tidak memaksa ya. Allah tidak memaksa kita yang memilih ya. Maka untuk itu kita cukuplah beramal. Kita usahakan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Karena kita nggak tahu itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Siapa di antara kita penghuni surga, penghuni neraka, nggak ada yang tahu. Jadi intinya hadirin, dalam menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini yang penuh dengan wabah, ya kan, penyakit, kita harus yakin dan percaya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas selain kita yakin, apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Ya, bersabar. Bersabar dalam artian kata ya kita tidak terlalu begitu ditakutkan. Ya, kita sabarkan hati kita. Ya, jangan kita terlalu ditakutkan. Yang penting kita tidak bermaksiat. Ya, karena musibah yang menimpa badan ini jauh lebih ringan ketika musibah yang menimpa hati seseorang. Kalau seandainya kita dicondongkan kepada kemaksiatan, itu baru kita khawatir. Ya, itu baru kita ya Allah, ya sangat takut ketika hati kita sudah condong untuk tidak mau sholat. Nah, itu harus kita cemaskan. Jangan virus corona yang terlalu kita cemaskan gitu. Namun kita sedih dan khawatir, boleh jadi karena kita penyebabnya itu. Karena Allah tidak akan menimpakan suatu musibah pun melainkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya seluruhnya kebaikan. Walaysa dzalika 'ala ahadin illa lil mu'min, dan itu tidaklah didapatkan oleh seseorang pun melainkan hanya bagi seorang mukmin. Ya, ini sifat orang mukmin yang akan diterangkan oleh Nabi. Sungguh menakjubkan urusan mereka orang mukmin itu. Semua perkara yang mereka hadapi semuanya baik. Namun ini hanya untuk orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara. Kalau seandainya mereka dalam keadaan lapang atau ditimpakan kelapangan, kesenangan, nikmat, mereka bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau seandainya mereka ditimpa kesulitan, musibah, ya, kemiskinan, kesempitan harta, ya, dan berbagai macam kesulitan, sabaru, mereka sabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik bagi mereka orang yang beriman. Jadi sifat orang yang beriman itu hadirin, ya, ketika mereka ditimpa musibah, mereka yakin itu datang dari Allah. Kemudian mereka sabar. Bersabar. Kalau seandainya seorang sabar, dia akan mendapatkan pahala sabar. Dan Allah menyuruh orang beriman untuk memohon pertolongan kepada Allah dari berbagai macam kesulitan, termasuk wabah corona yang kita hadapi, dengan sholat. Ya, perbanyak sholat, kemudian dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini yang diberi Allah SWT. Kemudian kata beliau,
fayambaghi lil 'abdi an ya'mura qalbahu bil iman. Maka sudah seharusnya bagi seorang hamba untuk memakmurkan hatinya, ya, untuk menguatkan hatinya, untuk memenuhi hatinya dengan keimanan kepada takdir Allah, biqadarillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus beriman dengan takdir Allah. Apapun yang akan menimpa seseorang, ini tidak akan menimpanya kecuali dengan izin Allah. Kalau seandainya seluruh manusia, kata Nabi, lau ijtama'u, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul, ayanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, la yanfa'uka, maka mereka tidak bisa, illa ma qad kataballahu laka, kecuali sesuatu yang Allah telah tetapkan, Allah telah tuliskan untukmu. Begitu juga apabila manusia seluruhnya berkumpul, kata Rasulullah SAW, ayadurruka bisyai'in, untuk memberikan kemudaratan bagimu, ya kan, untuk membahayakan, mencelakakanmu, termasuk seluruh virus berkumpul, ya, ingin menyerang kita misalkan, la yadurruka, tidak mampu, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Ini yang harus kita ketahui, takdir Allah, ya. Dan kalau misalnya kita terkena penyakit, ya kita sabar. Kalaupun kita terkena gitu, ya. Selama ini banyak orang meninggal. Kenapa kita hanya takut dengan virus saja? Ada orang meninggal kecelakaan, ada orang meninggal stroke, bahkan ada meninggal tiba-tiba saja, ya. Ustazuna, ya, Almin Alimnaro, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, ya, lelah saja, capek, habis baca buku, mengkoreksi buku, ya, bersandar tidur, meninggal. Karena udah takdirnya. Ini hadirin yang Allah SWT, kita harus meyakini, ya, tidak akan menimpa kita penyakit corona apapun nama virusnya itu, kecuali sudah ketentuan dari Allah SWT. Kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, wa annal amra amruhu, sesungguhnya urusan Allah. Terjadinya sesuatu tergantung dengan Allah. Wal hukmu hukmuhu, itu hukum Allah. Kalau Allah ingin menetapkan sesuatu, akan terjadi. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Ya, wa ma sya'allahu kana. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Wa man lam yasha, kalau Allah tidak menghendaki, lam yakun, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Ini yang harus kita yakini, hadirin, bekal kita dalam menghadapi masalah dalam keadaan sulit seperti saat ini, kata beliau. Kemudian bekal yang kedua adalah wal aslu tsani, bekal yang kedua adalah kamalut tawakkuli 'ala Allah, kesempurnaan tawakal kepada Allah. Kita harus betul tawakal, karena tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah, bergantung, menggantungkan hati kita kepada Allah, ma'a akhdhil asbab, disertai dengan ikhtiar, ya, mengambil sebab, melakukan sebab-sebab secara duniawi, secara realita. Itu tawakal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidul amri ila Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, hati kita pautkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sebab yang bisa yang kita usahakan. Ya, apa sebab yang bisa kita usahakan sekarang? Kata ahli, ya, ilmu kevirusan atau ahli medis, ya, jangan dekati orang yang terinfeksi virusnya, jangan kita dekati. Ini usaha kita, ikhtiar kita. Jangan, ya, dekati kerumunan yang ada kemungkinan orang yang terkena virus di situ. Ya, kita
jauhi. Ini ikhtiar kita. Namun hati kita harus meyakini, ya, sesungguhnya kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Ya. Jangan kita terlalu yakin dengan sebab. Nah, ini terkadang ya manusia kalau seandainya tidak hati-hati dalam bab ini, dalam masalah ini, dia menjadi korun, Pak. Korun modern. Karena korun ini sangat yakin dengan sebab. Sampai-sampai dia tidak yakin kepada yang menciptakan sebab, Allah Subhanahu wa taala. Innama utitu ala ilmin indi, gitu. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan, harta benda ini karena ilmuku, karena usahaku, karena kemampuanku. Dia hanya percaya kepada sebab saja. Korun ini, ya. Sebab kaya apa usahaku, aku dagang, aku jualan, namun tidak lupa kepada Allah, sehingga dia menjadi orang sombong, sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya terpaku kalau seandainya saya bersalaman nanti pasti terkena jannah. Ya. Jangan hati kita bautkan dengan sebab, tidak. Sebab itu hanyalah tuntutan dunia harus kita lakukan. Ya. Namun hati kita tetap kita bautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah", dalam surah Al-Talaq ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah cukup baginya. Allah lah yang akan menanggung urusannya. Ai fa huwa kasih. Dialah Allah yang akan menanggung urusannya, yang akan mencukupkannya. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-51, kata beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami sesuatu apapun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Huwa maulana, dialah Allah sebagai penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Maka penting tawakal itu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan sebab, maka setelah itu kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita yakin Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ini hadirin Allah. Kalau seandainya kita betul-betul tawakal pada hari ini hadirin, kita yakin dan percaya sesuatu tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah, dan kita tawakalkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita terkena juga, pasti itu baik bagi kita. Allah ingin mengampuni dosa kita dengan wabah penyakit itu. Karena kata Nabi dalam hadis sahih yang kita bahas juga nanti, at-ta'un rahmatun li hadhihi ummah. Ya, wabah itu rahmat bagi umat Islam. Tapi kita jangan kita cari-cari, Pak. Nah, itu bunuh diri nanti. Namun kalau seandainya kita telah berusaha untuk menghindari terkena juga, ini rahmat kata Nabi. Karena penyakit akan menghapusi dosa seorang muslim, dosa seorang mukmin. Dan kalau seandainya dia meninggal, maka insya Allah dia akan mendapat memperoleh pahala orang yang mati syahid. Karena Nabi mengatakan ta'un syahadatu li hadhihi ummah. Ta'un dalam hadis Bukhari. Ta'un itu kalau seandainya umat ini terkena penyakit ta'un, dia telah berusaha menghindarinya, namun qadarullah dia masih terkena, insyaallah dia meninggal, dia akan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Maka jangan terlalu kita fobia dengan hal yang seperti ini hadirin yang diberikan Allah SWT. Kemudian kita juga tidak perlu bergembira. Kita harus sedih dan merasa mungkin boleh jadi wabah penyakit virus yang menimpa kita ini kekena kita yang lalai, karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka kita harus introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Fayambaghi lil 'abdi yatawakkal 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala." Seharusnya seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah, wa ayyufawwidha umurahu ilaihi, dan hendaknya dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yatajara ma'al khiyalatil fasidah,
Kemudian janganlah dia terbawa oleh khayal-khayal yang merusak. Ya. Artinya apa? Ya, janganlah seorang muslim itu terlalu terbawa oleh suatu pandangan-pandangan yang justru akan melemahkan keimanannya kepada Allah. Ya. Ungkapan-ungkapan yang justru ya menafikan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala yakuna insanan dhaifan. Maka hendaknya seorang itu tidak menjadi seseorang yang lemah. Ta'khudhu bihil khayalat kullama khadin, yang dibawa ke sana kemari oleh khayalan-khayalan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang mukmin, kita memiliki pegangan, kita tidak boleh terpengaruh ya oleh propaganda-propaganda yang bersifat hayalan saja sebenarnya. Hanya opini-opini ya yang terlalu membuat kita takut dan terlalu membuat kita khawatir. Ya, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Karena mukmin yang kuat itu, kata Nabi dalam hadisnya dalam Sahih Muslim, ini lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Lemah secara keimanan kepada Allah, lemah keimanan yang bertakdir, lemah keagamaannya. Ya, ini kurang dicintai oleh Allah. Karena mukmin yang kuat secara agamanya, kuat fisiknya, kuat kesehatan jasmani rohaninya, kemudian kuat rasa sosialnya, yang kuat kebaikannya, ini lebih Allah cintai. Itu yang kedua. Kemudian yang keempat, yang ketiga, wa aslus salis, ya, asal atau pokok yang ketiga yang harus dimiliki bekal sebagai seorang mukmin, ar-ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa taubatu ilaihi. Dia harus senantiasa kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertobat kepadanya. Ini Pak, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ini solusinya tidak ada lain, kembali kepada Allah. Ya. Kemudian orang-orang yang telah Allah berikan kekuasaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyebab kemaksiatan, penyebab bencana itu tidak lepas dengan kemaksiatan. Ya. Kita meyakini itu karena Allah yang mengkabarkan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Allah mengatakan, tidaklah kalian ditimpakan oleh musibah apapun melainkan karena perbuatan tanganmu, kemaksiatan yang kalian lakukan. Mungkin Bapak pernah mendengar ya di ceramah atau di buku membaca kisah yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, kitab besar berjilid-jilid ya yang menjelaskan tentang sejarah umat-umat Islam tempo lalu. Ya, jadul zaman dulu. Pada tahun berapa saya lupa ya, namun pada tahun ratusan tahun sebelum kita ini diceritakan kota Madinah, kota Mekah, Hijaz, Syam terkena wabah, taun, penyakit. Ya. Banyak kaum muslimin yang meninggal karena penyakit yang sangat luar biasa. Ya. Pendek ceritanya, hadis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama memberikan arahan kepada khalifah ketika itu, karena memang masih sistem kekhalifahan, belum ada presiden, raja, ya, PM, Perdana Menteri, belum ada. Para ulama memberikan arahan kepada khalifah yang berkuasa waktu itu, kalau seandainya kita ingin Allah mengangkat wabah penyakit yang sedang menimpa kaum muslimin sekarang, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf, cegah mereka dari kemungkaran. Engkau memiliki kekuasaan, engkau memiliki wewenang,
engkau memiliki power. Karena kemaksiatan itu Allah murka karena kemaksiatan itu. Allah timpakan azab karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Meskipun yang melakukannya itu adalah orang-orang ya, yang di sekitar orang soleh. Kalau orang soleh yang tidak mencegah kemungkaran, ya Allah akan timpakan ya musibah, azab dan lain sebagainya. Fattaku, ya Allah mengatakan, ya berhati-hatilah kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak hanya timpakan kepada orang-orang zalim saja, ya, namun Allah akan timpakan kepada seluruhnya orang soleh yang ada kena juga. Maka solusinya adalah pemimpin orang-orang yang berwenang, orang-orang yang memiliki power kekuasaan, mereka harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya apa? Akhirnya khalifah waktu itu ya menutup semua tempat-tempat maksiat, tempat-tempat kesyirikan, ya diperangi oleh khalifah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan diusir, disuruh tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kemaksiatan, perzinahan, ditegakkan hukum rajam, jangan mereka takut ya. Orang yang berzina, pemudi ketahuan, dicambuk 100 kali dengan cambukan yang menyakitkan sehingga mereka jerah. Akhirnya apa? Ketika khalifahnya menegakkan amar ma'ruf ini dan mencegah daripada kemungkaran, beberapa tahun setelahnya Allah mengangkat wabah penyakit tersebut. Nah ini hadirin di Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu bukan kita, wewenang kita ini. Kita hanya memberikan nasihat kepada penguasa kita. Mereka yang memiliki wewenang, ya, tentu bukan power kita. Karena tidak boleh kita yang tidak memiliki wewenang ini langsung kita datang terus mengobrol, ada wewenang kita ya. Nanti akan menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Maka ini adalah tugas pemerintah. Jadi pemerintah dalam rangka untuk mencegah wabah virus corona ini tidak bisa hanya dengan ya ikhtiar duniawiah saja, nggak bisa. Harus ya mereka cegah dengan solusi ilahi, dengan cara yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu dengan menutup segala kemungkaran, kemaksiatan yang ada sesuai dengan kemampuan wewenang yang mereka miliki. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, karena waktu Isya telah masuk, ya ada 3 lagi yang insyaallah kita lanjut setelah sholat Isya nanti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan daripada pembahasan kita dari 6 kaidah yang mesti kita amalkan dalam menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan, terlebih-lebih lagi di masa-masa yang penuh dengan wabah penyakit yang viral yang telah mendunia yang kita dengar dan perhatikan hari ini. Yang ketiga, seperti yang telah kita bahas tadi, adalah kita harus senantiasa rujuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Karena suatu hal yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan.
Kata Allah, bima kasabat aydin nas. Itu semua terjadi karena perbuatan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kerusakan tersebut untuk memberikan atau untuk merasakan bagi mereka orang-orang yang berbuat kerusakan, kemaksiatan lain sebagainya terhadap sebagian apa yang telah mereka lakukan akibat perbuatan tangan mereka, akibat kemaksiatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam musibah, termasuk corona ini. Hikmahnya adalah peringatan bagi manusia, supaya manusia kembali kepada Allah, supaya manusia tidak sombong, pongah, angkuh, merasa dirinya paling hebat, sehingga tidak butuh lagi kepada Sang Pencipta. Ya, orang-orang komunis ya tidak percaya lagi sama Allah, sama Sang Pencipta, sama Tuhan Rabbul Alamin. Kemudian Allah tampakkan kekuasaannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kekuasaannya hanya dengan makhluk kecil bersel satu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar, membuat manusia kelabakan. Ini hadirin, Allah ingin menampakkan kekuasaannya supaya manusia tidak lagi sombong, tidak lagi angkuh, dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay annahu dhahara al-fasadu fi ahwalil khalqi barran wa bahra, yaitu sesungguhnya telah tampak kerusakan pada manusia, pada ciptaan Allah, baik di daratan maupun di lautan. Fi ma'akilihim wa ashrabatihim wa sihhatihim wa qawiyatihim wa kulli amrihim, pada makanan, minuman, kesehatan, kekuatan, dan pada seluruh urusan mereka telah tampak berbagai macam kerusakan yang penyebabnya adalah karena tangan-tangan manusia, karena tingkah laku perbuatan mereka. Wa man sya'u dzalika ma kasabathu aydin nas. Ya, dan asal muasal tampaknya kerusakan tersebut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Fayuziquhumullahu subhanahu wa ta'ala ba'dal uqubati la'allahum yarji'un. Kemudian Allah merasakan bagi mereka sebagian daripada balasan Allah, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fima rawahu Ibnu Munzir, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir, perkataan daripada Ibnu Abbas yang dimaksud dengan firman Allah, la'allahum yarji'un, la'allahum yatubun. Semoga, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, yaitu maksudnya semoga mudah-mudahan mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah daripada musibah yang Allah turunkan kepada hambanya, untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan salah, bahwasanya mereka lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, kemudian dia juga berkata, yaitu Imam Ibnu Abbas, ketika mentafsirkan ayat la'allahum yarji'un, di antara maknanya adalah fi riwayatin anhu indahu, pada salah satu riwayat darinya, ya, padanya, yakni dari Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali, artinya adalah maknanya adalah anil ma'asi, kembali
daripada perbuatan maksiat yang mereka lakukan, kembali kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Maka seorang muslim, kata beliau, hendaknya dia senantiasa bersungguh-sungguh berupaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima hambanya bagaimanapun keadaan dan kondisi dirinya. Kalau seandainya dia bertobat kepada Allah, Allah akan senantiasa menerima taubatnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah juga berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bi ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad, fa akhadnahum, dan kami timpakan kepada mereka bil ba'sa'i wad-dharra', ya, dengan berbagai macam kesulitan, kesempitan, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka menundukkan diri kepada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Maka kalau seandainya yang ketika datang kepada mereka ba'suna tadarra'u, peringatan dari kami, ya, berupa musibah-musibah yang Allah turunkan kepada mereka, kalau seandainya datang, ya, peringatan itu, mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka mengeras. Wa zayyana lahum syaitan, dan mereka dihiasi oleh syaitan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika mereka lupa terhadap apa yang telah diingatkan mereka dengannya, mereka lupa dengan peringatan Allah, mereka lupa dengan ancaman-ancaman Allah, dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, mereka lalai, ya, dan mereka tidak memperhatikan apapun yang Allah telah larang bagi mereka untuk jangan mereka lakukan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in istidraj, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, kami mudahkan mereka, silakan kau bermaksiat. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka sedang sudah berbahagia dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, itu sudah senang dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, bima utu, dari apa yang mereka diberikan, maka tiba-tiba Allah mengambil itu semua, Allah azab mereka. Akhadnahum baghtatan, kami siksa azab mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, ya, maka mereka akan menyesal. Maka hadirin, ini yang sangat kita takutkan hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keleluasaan untuk berbuat maksiat, ya, diberikan dunia, diberikan hawa nafsu kita, namun ternyata, ya, kita tidak diberikan hidayah untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Ini yang paling berbahaya daripada virus corona. Ketika hati kita condong kepada kesesatan, ini fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah yang hanya sekedar membahayakan jasad. Fitnah yang menimpa hati. Fa idza hum mublisun, maka mereka berputus asa ketika itu. Ai ja'ahum azabullah, yaitu datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala baghtatan, secara tiba-tiba. Fa idza hum aisuna min kulli khairin,
maka ketika itu mereka berputus asa dari segala kebaikan. Ini yang paling berbahaya yang kita takutkan, berputus asa dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya kata beliau, kita harus senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal yang harus kita perhatikan. Kita harus kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza adhara Allah Subhanahu wa ta'ala lil khalqi min madhahir quwwatihi, apabila Allah telah menampakkan kepada makhluknya bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yabadi bi an yarji'u, yang dengannya seharusnya seorang hamba Allah itu kembali. Ketika Allah telah melihat ini kekuatan Allah, kekuasaan Allah, Allah telah tampakkan kepada kita. Allah ingin mengingatkan kita dengan kekuasaan Allah ini. Mana kekuatanmu wahai manusia, yang katanya engkau adalah negara adidaya, yang katanya engkau semua bisa, semua engkau pasukan mampu. Sekarang hadapi ya tentara Allah yang hanya berupa virus bersel satu, pontak-panting, kebablasan, semuanya merasa lemah. Maka hikmahnya adalah Allah ingin mengingatkan manusia, ayo kembali kepada Allah, ayo sadari dosa-dosa yang kau lakukan. Ini hadirin, kembali kepada Allah. Fa'alaihim ayubadiru bitawbah, maka atas mereka untuk segera bertobat, wajib bagi mereka untuk segera bertobat ila Allah, kepada Allah. Wa illa fa innahum idza a'radu an dzalik, apabila mereka berpaling dari hal itu, wa qasat qulubuhum, dan hati mereka membatu, mengeras, wa zayyana lahum syaitan, kemudian mereka dihiasi oleh para syaitan, maka ya'malun, dari apa yang mereka lakukan daripada perbuatan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, fa inna Allah azza wa jalla sayaftahu alaihim abwaban minas sa'ah, Allah akan bukakan bagi mereka pintu-pintu kelapangan. Allah berikan istidraj, Allah sesatkan mereka dengan tanpa mereka menyesali dosa yang mereka. Ini yang paling berbahaya. Hatta idza tamakkanu fiha, sampai ketika mereka sudah sukses, enak, kokoh di atas kemaksiatan mereka, merasa tidak berdosa padahal dosanya banyak. Oh ngapain dia? Memang saya gak sholat, tapi rezeki saya masya Allah Memang saya suka riba, maksiat, namun mobil saya menambah terus, Ini istidraj. Allah ingin menyesatkan dia, Ini yang parah dan yang menyedihkan hadirin. Wa farihu biha, dan ketika mereka telah gembira dengan itu, akhadahumullah subhanahu wa ta'ala, Allah siksa mereka lagi, Allah berikan su'ul khotimah, akhdan syadidan, dengan siksaan yang keras, la yanjuna minhu, dan mereka tidak najah darinya, tidak sukses darinya, yakni dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mesti kita perhatikan, kata beliau, kita harus kembali senantiasa rujuk dan bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat, waslul rabi', yang keempat, yang bagi lil abdi ay ya'khudha bil asbab. Ini yang terpenting. Ini diantara yang terpenting, yang keempat ini. Seorang hamba seharusnya baginya untuk melakukan sebab. Sebab ini adalah syariat. Kita dianjurkan oleh syariat ini untuk melakukan ikhtiar, usaha. Kita diberikan oleh Allah kemampuan berupa pemikiran, akal, berupa mata, tangan, kekuatan untuk melakukan upaya kebaikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan engkau lemparkan dirimu kepada kehancuran. Kata Allah, engkau harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Sudah tahu engkau
kereta api lewat di situ itu relnya, jangan kau hadang gitu ya. Kau tinggalkan itu ya, jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, kata Allah. Engkau harus mencari sebab. Jadi apa sebabnya ketika terjadi wabah? Apa usaha yang bisa kita lakukan? Telah diajukan oleh Nabi, ntar kita bahas ya. Jangan engkau masuki daerah yang sedang ya menyebar wabah virus tersebut. Jangan pergi ke Cina gitu. Ya, karena di situ pusat awalnya kan. Atau negara-negara yang memang sudah berkembang pesat. Ya kan? Penyebaran, penularan virus corona, jangan kita pergi pula ke situ. Ya, akibatnya apa? Virus corona tidak melihat detail, menteri, profesor, doktor ya. Kalau dekat-dekat dan dengan takdir Allah kena dia. Ya. Maka lakukan sebabnya. Jangan dekati orang yang telah terkena virus itu. Nah, ini sebab yang harus kita lakukan. Kita tidak mau motor kita dicuri ya. Nah, sudah tahu itu tempat incaran pencuri. Santai aja kita ya. Dan taruh motornya tanpa ada kunci karena udah dibiarin. Ini bukan tawakal. Ya, ini bukan tawakal yang benar, karena tawakal itu adalah menyerahkan hati kita, menyerahkan diri kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, kemudian kita lakukan sebabnya. Ya, kita kunci motornya, kita pakai kunci ganda. Ini yang benar itu hadirin. Kemudian Nabi juga mengatakan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridu mumridun ala musihhin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan didekatkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Ini mumridun ini secara umum artinya orang yang sakit ya. Namun asbab urut dari sinilah onta. Jadi ketika itu ada onta yang memiliki penyakit menular ya. Ya, Nabi tahu itu. Ada sahabat yang biasa aja ya ingin melepas untanya bersama onta yang sehat. Dicegah oleh Nabi. Ini bentuk usaha, ini ikhtiar. Lakukan ikhtiarnya. Ini sudah tahu onta itu akan memiliki penyakit menular, masih digabungkan dengan onta yang sehat, akan menurut sakit semua nanti ontanya. Begitu juga manusia, sudah tahu simpulan ya atau daerah A itu banyak virus itu berkembang, ya kita dekat-dekat pula. Nah, ini berarti kita telah menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan yang itu diharamkan dalam syariat kita. Kita wajib ya, kalau kita tahu itu sebabnya, kita wajib mengambil sebab. Kemudian juga Nabi mengatakan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah kalian daripada penyakit lepra. Ya, ini sejenis penyakit yang menular. Jauhi, kata Nabi, lari kalian dari penyakit itu. Jangan kalian dekati. Tempuh segala cara, segala sebab yang bisa membuat kalian selamat dari penyakit itu. Kafirorika minal asad, sebagaimana engkau lari daripada harimau, daripada singa yang akan menerkammu. Udah ada tahu kita itu singa, ada itu singa lepas ya. Kita masih main-main juga di situ. Pemerintah telah membuat ya, hati-hati ya. Di Sungai Gelam misalnya di Sungai Sawang ada singa ya bermain di sekitaran Masjid Imam Ma'mur misalkan. Ia sudah tahu, sudah diingatkan orang kita. Pemerintah sudah beritahu misalkan. Kita masih main-main juga di situ, diterkam singa lagi. Kita yang salah lagi. Tidak ya mengambil ikhtiar sebab untuk menjauhkan dari kemudaratan itu. Jadi kalau pemerintah kita telah menganjurkan buat maklumat, buat edaran ya, diliburkan dulu, ya kita lakukan. Ya, dalam rangka taat kepada pemerintah ya, karena kita wajib taat kepada pemerintah selagi yang perintahnya tidak melanggar syariat, kita taati. Ya, ini hadirin yang diberikan Allah SWT. Saya dengar pemerintah sudah membuat edaran, Pak ya, tanggal sekian itu hendaknya kita jauhi dulu keramaian dalam rangka untuk menghindari pencegahan dan dari penularan virus yang kita lakukan. Iya, harus kita dengarkan, Pak. Memang kita nggak mengatakan ya memang itulah itu kan, ini kan sebab kita yakin
Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan tertular, itu keyakinan kita. Namun di samping itu kita juga harus melakukan sebab. Apapun perihal yang bisa membuat menularnya itu kita jauhi. Apalagi itu adalah arahan dari para medis, orang yang ahli di bidang kesehatan, dan pemerintah kita amalkan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, "Idza sami'tum bihi ay bil wabah." Kalau seandainya kalian telah mendengar ada wabah penyakit bi ardin yang menimpa pada suatu daerah, fala taqdamu alaih, jangan kalian masuk ke daerah itu. Wa idza waqa bil ardin, kalau seandainya telah terjadi wabah di suatu daerah, wa antum biha, dan kau berada di daerah itu, fala takhruju, jangan kalian keluar, kata Nabi, firaran minhu, lari dari wabahnya. Ya, karena kalau seandainya engkau keluar, boleh jadi engkau telah terjangkiti, kan gitu. Sehingga kalau engkau keluar juga, engkau akan menulari yang lain, gitu. Ini fikihnya, ini itu arahan dan dari Nabi kita. Kalau seseorang terkena suatu virus wabah suatu negeri, ya jangan kita lari, udah kita bertahan di situ dan kita melakukan sebab-sebabnya. Ya. Namun kalau seandainya tidak terjadi di negeri kita, di negeri Cina, jangan kita pergi ke Cina. Ini arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayambaghi lil abdi ayyattakhidha minal asbab, maka sudah semestinya seorang hamba untuk mengambil sebab, melakukan usaha ikhtiar untuk pencegahan supaya tidak terjatuh ke dalam wabah penyakit virus tersebut. Ma yatawaqqaf bihi ma yakhafu ala nafsihi min 'illatin aw maradin, sehingga dia memiliki wiqayah, memiliki benteng, perisai, kemudian tindakan preventif yang apa yang dia khawatirkan terjadi pada dirinya daripada penyakit, ya. Kemudian illah dan penyakit. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian masuk yang kelima. Kemudian yang kelima kata beliau, wal aslul khamis, yang kelima, yang bagi ayajtahidal insanu fi akhzi masadiril ma'lumatil lati tuhimmu minal jihadil mukhtassah wa yahdharu minal isya'at. Jadi yang kelima itu, seseorang itu harus berusaha untuk mencari informasi dari sumber pengetahuan yang jelas, ya. Kemudian dia harus berhati-hati dari hoax atau dari isya'at, ya, daripada berita-berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Jadi informasi tentang wabah itu, virus itu, kita harus betul-betul menelitinya, jangan sembarang kita makan. Ya, informasi yang masuk kita harus tabayun, kita harus cross check benar nggak informasi itu, kan gitu. Ini hadirinnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Nisa ayat yang ke-83, wa idza ja'u, apabila datang kepada mereka amrun minal amni, ya, berita tentang keamanan, awil khaufi, tentang perkara yang menakutkan, adzamu bihi, ya, maka mereka dengarkan, ya, mereka ambil itu. Ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak cross check, ya, bergampang-gampangan dari menerima berita yang belum pasti kebenarannya. Kemudian Allah mengatakan walau duhu ila rasul, kalau seandainya dia kembalikan kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi dulu, ya. Wa ila ulil amri, atau kepada ulil amri, ya, orang-orang yang memiliki wewenang di antara mereka, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka tentulah orang-orang yang berilmu, ya, yang mengistinbat, yang mampu untuk mencerna informasi itu, mereka akan mengetahuinya daripada mereka, gitu. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita bahwasanya, ya, sesuatu perkara itu harus kita kembalikan kepada orang yang mengerti dalam masalah itu. Ya, jangan kita asal kita dengar, ya, berita yang beredar gak jelas sumber beritanya, yang berkata itu entah siapa, apakah dia ahli di bidangnya atau tidak, maka
kita harus mengembalikan sesuatu kepada ahlinya. Rasul ahli di bidang agama waktu itu. Kalau seandainya ada berita tentang perkara agama, kembalikan dulu kepada Nabi, kata Allah. Ya, tanya Nabi Rasulullah SAW. Ya, kemudian kepada ulil amri, tanya mereka, dan Nabi sekaligus ulil amri, ya, di zamannya Nabi SAW. Fayanbaghi lil insan an yarudda al-amra ila ahli, yang kata beliau. Maka seharusnya seseorang itu mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Wa ayattakhidha minal ma'lumati allati yastati'u biha qabasan minal jihatil mukhtassa bidzalika duna ghairiha. Kemudian dia mengambil maklumat, informasi, pengetahuan dari orang-orang yang khusus dalam perkara itu, ya, dari orang yang di bidangnya. Minal jihatil mukhtassa, dari arah yang khusus, artinya dia betul-betul mengambil suatu maklumat, pengetahuan, edaran, informasi tentang masalah wabah, masalah apapun yang terkait, ya, dengan perkara-perkara yang lagi viral dirasakan oleh masyarakat. Dia benar-benar harus mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Ini intinya. Wa la yakun buqan yanfakhu bisyai'ati wa yanshuruha bainan nas mimma ya'udu alaihim bidharari fi adyanihim wa dunyahim. Kemudian dia tidak mengambil, ya, apa yang dihembuskan, gitu ya, apa yang dikabarkan oleh kabar-kabar, informasi-informasi yang disebarkan di antara manusia yang tidak jelas sumbernya, sehingga boleh jadi informasi itu adalah informasi yang tidak benar, hoax, dan ini akan menyebabkan dharar yang maha bahaya, kerusakan fi adyani, pada agama mereka dan dunia mereka. Jadi intinya hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin mengatakan kepada kita dalam perkara yang menjadi pembicaraan manusia pada hari ini, kita jangan sembarang mengambil informasi. Karena terkadang ya orang yang menyampaikan informasi itu memiliki kepentingan, memiliki niatan, memiliki motif yang terkadang motifnya buruk, yang menyebarkan hoax. Ada tujuan yang akan dia capai. Mungkin tujuan yang bersifat politik, ya, untuk menjatuhkan lawan politiknya, ya kan? Disebarkanlah berita-berita yang terkait dengan wabah yang terjadi sekarang untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ini jadi jangan sembarang mengambil informasi berita. Ini yang hendak beliau sampaikan. Kemudian yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-aslu sadis, ya, asal pokok yang keenam, ini yang terakhir. Yang bagi ayat tadi al-abdu fi du'a'illahi subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang tidak boleh kita remehkan dan kita tinggalkan. Seseorang itu harus berusaha berdoa kepada Allah. Dia harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena doa itu kata Nabi adalah senjata seorang mukmin. Ya, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Fa inna du'a huwa ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha du'a naw'an, kata beliau. Doa di sini ada dua jenisnya. Ahaduhuma, salah satunya doaun amun, doa yang bersifat umum. Bi ayyatuwal insanu bi raf'il bala, ini doa yang umum, ya. Seseorang berdoa supaya diangkat oleh Allah bala, bahaya, para bahaya, musibah yang sedang melanda, supaya Allah mengangkatnya. Au daf'ihi, atau Allah menolaknya. Au ghairi dzalika min anwa'i du'a allati yad'u biha, atau doa apa saja yang kita bisa berdoa dengannya. Seperti doa ka'ayyaqula, seperti doa Allahumma hmina, ya Allah jagalah kami. Allahumma hmina min hadzal bala'i, ini doa bisa kita amalkan, Pak. Ya Allah jagalah kami dari bala, bahaya ini, mara bahaya ini.
Allahumma dfa' anna, ya Allah jauhkanlah dari kami, tolak mara bahaya itu dari kami ya Allah. Ya Allahumma dfa' anna hadzal waba'a fa inna hadza masyru', ya. Dan sesungguhnya maka inilah doa yang disyariatkan. Ini bisa kita amalkan. Ya Allahumma mina min hadzal bala, kemudian doa Allahumma dfa' anna hadzal waba. Ya Allah, ya, tolaklah, jauhkanlah dari kami wabah penyakit ini. Ini doa secara umum nih Pak ya, kata beliau. Kemudian sungguh kata beliau, Al-Imam Al-Bukhari telah membuatkan suatu bab, ya, dalam sahihnya, bab doa bi raf'il bala, bab doa, ya, untuk diangkatnya wabah wal wajah. Nah, wajah ini penyakit seperti penyakit musuh lapar, ya. Di Imam Bukhari membawa bab ini dalam sahihnya karena menunjukkan ada hadis-hadis yang menguatkan apa yang beliau tuliskan ini, menunjukkan disyariatkan yang kita berdoa supaya Allah mengangkat bala, wabah penyakit yang sedang menimpa. Wabah Nasai, kemudian Imam Nasai juga dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra, beliau membuat bab yang menuliskan bab yang berjudul bab doa binaklil wabah, bab berdoa supaya Allah memindahkan wabah penyakit yang sedang menimpa suatu kaum. Ya, seperti kita berdoa supaya Allah memindahkan wabah ataupun wabah penyakit yang sedang menimpa negeri kita. Boleh ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara fihi haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua, Imam Bukhari dan Imam An-Nasai, menyebutkan di dalam kitab mereka berdua hadis bahwasanya Nabi pernah berdoa. Nabi pernah berdoa binaklihuma al-Madinah, binaklihuma al-Madinah, supaya dipindahkan, ya, penyakit yang menimpa penduduk Madinah, penyakit huma itu demam, ya, demam tinggi yang menimpa penduduk Madinah ketika itu, ya, supaya Allah memindahkannya ke negeri yang jauh, ya, ilal Juhfah, ke negeri Juhfah. Ya, ini boleh, ya, doa untuk dipindahkan wabah, ya, penyakit yang menimpa suatu kaum. Fayasal insanu rabbahu, maka seseorang boleh meminta, berdoa kepada Rabbnya Azza wa Jalla, an yadfa hadzal waba wal bala, supaya Allah menolak wabah penyakit dan bala yang sedang menimpa kaum muslimin secara umum, alil muslimina ammatan wa an biladina hadhi khassa, dan dari negeri kita ini secara khusus. Ini boleh, ya, jadi. Maka jangan kita lupakan doa, ya, doa. Jangan kita menganggap remeh doa juga. Terkadang orang-orang yang kurang imannya kepada Allah, doa aja, ya, bidol ada bebiti kalau orang Minang dia. Nah, ini peremehan kepada Allah, ya. Kita harus melakukan doa, itu luar biasa. Ya, Allah yang menyuruh kita berdoa. Masa kita meremehkan perintah Allah? Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Allah yang memberitakan. Wa qala rabbukum, dan telah berkata Tuhan kalian Allah, ud'uni, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku Allah. Jangan, enggak boleh, Pak. Ini bentuk pelecehan kepada perintah Allah. Ya, ada orang mengatakan berdoa saja gitu, ya, berdoa saja kami gitu, ya. Nah, kerjanya berdoa saja enggak boleh. Kita harus merupakan para sahabat, putus tali sandalnya, mereka berdoa kepada Allah supaya diberikan tali sandal yang baru. Ini sahabat berdoa, nggak apa-apa, banyak berdoa kita kepada Allah, meminta kepada Allah. Nggak boleh kita melecehkan, meremehkan doa, gitu, ya. Ini hadirin yang diberikan Allah SWT. Wa amma an-naw'u tsani, sedangkan jenis doa yang kedua, fahuwa naw'un khasun yata'allaqu bil isti'adzati wal himayati min hadhil ilali wal amradi, yaitu doa yang jenisnya khusus, yang berkaitan dengan doa perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dan penjagaan daripada penyakit mara bahaya yang sedang menimpa. Wahia salah satu anwa, doa ini dibagi tiga, ada tiga jenisnya, kata. Awaluha, yang pertama adalah qira'atu suratil falaq wan nas. Jadi kita harus
banyak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faman ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima. Dan tidaklah orang-orang memohon isti'adzah perlindungan kepada Allah ya dengan membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Ya kita baca surat itu dalam rangka untuk memohon perlindungan kepada Allah, kata beliau. Ai annal insana idza khafa syai'an fayambaghi ayaqra hataini suratain. Seseorang apabila dia takut atas sesuatu, ada sesuatu yang mengkhawatirkannya, maka seharusnya dia membaca dua surat tersebut. Da'iyan, seraya berdoa, da'iyan Allah, seraya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hafizahu mimma yatakhawwaf minhu. Allah akan menjaganya dari apa yang dia khawatir. Kalau dia membaca dua surat itu kemudian dia sambil berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi perlindungan kepadanya dari penyakit, dari apa saja, dari virus corona juga boleh, ya. Min jumlati dzalika hadzal wabah, dan di antara hal itu adalah yang harus kita memohon perlindungan kepada Allah dari wabah ini, dari penyakit virus corona yang sedang menimpa ini. Kemudian jenis yang kedua, wa doa usani, jenis doa yang kedua adalah ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang selainnya, wa sahahu Ibnu Hibban, yang telah disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi ya kan pernah bersabda, seraya berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal baros, ya Allah sungguhnya aku berlindung daripadamu dari penyakit baros, ya. Ya, wal junun, dan penyakit junun. Apa itu penyakit baros, Pak? Ya, baros itu kayak penyakit ya yang apa namanya, Pak? Ya, seperti kusta atau seperti kulit yang kekurangan warna itu, ya. Ya, yang memutih gitu, ya. Wal junun, dan penyakit gila. Wal juzam, penyakit lepra. Wasai'il asqam, ya, dan penyakit buruk lainnya, ya. Jadi Nabi pernah berlindung kepada Allah dari berbagai jenis penyakit. Maka boleh juga kita berlindung kepada Allah dari penyakit virus corona dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal virusil corona, gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada virus corona. Kita doa apa? Ini senjata kita. Wa min jumlati ma yandariju fi qouli sallallahu alaihi wasallam wa sayyil asqam, dan di antara ya kan dari doa Nabi tadi, ya, Nabi berlindung daripada wasayyil asqam. Sayyul asqam ini juga bermakna, kata beliau, al-aubiah. Al-aubiah ini artinya wabah, jamak dari apa namanya itu, bentuk mufrad dari kata wabah, ya. Wabah jamak dari al-aubiah allati yatakhawwafu minhan nas, yang mana manusia takut khawatir darinya. Fayadul insanu bihadza, maka manusia berdoa kepada Allah perlindungan daripada penyakit wabah seperti virus yang tengah melanda manusia. Ini artinya kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, zikrun yakunu fi shabah wal masa, zikir pagi petang jangan kita lupakan, ya. Wa huwa marwa Abu Dawud wa ghairuhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa ghairuhu dan yang selainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin, tidaklah seorang hamba pun yaquli fi shalah, dia berdoa pada subuh hari, yakni sudah salat subuh, kullu yaumin, setiap hari, wa masa'in, dan setiap sore sudah salat asar, kulli lailah, ya kan, bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un, kalau dia membaca doa bismillahilladzi dengan menyebut nama Allah, zat yang la yadurru masmihi, tidak memudaratkan sesuatu pun dengan berserta namanya. Kalau kita baca namanya, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Fil ardi wala fis sama, baik itu yang di bumi maupun yang di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau kita baca doa ini,
salasa marrat, 3 kali, fala yadurruhu syai'un, maka kata Nabi tidak ada satupun yang bisa memberikan mara bahaya kepadanya, termasuk virus corona juga insyaallah ya, insyaallah taala. Maka kita senantiasa baca doa ini minimal ya 3 kali habis sholat subuh dan habis sholat asar ya. Pada zikir pagi, petang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Abi Daud, dan di dalam riwayat Abu Daud kata beliau, lam tusibhu fuja'ata bala, dia tidak akan ditimpakan bala ya, mara bahaya secara tiba-tiba. Fa minal adiyati allati tahfadul insanu minal awbiya, dan di antara doa yang bisa menjaga manusia daripada wabah, hadza du'a alladzi kana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shabahi wal masai thalath marrat. Doa ini di antara doa sebab secara syar'i Pak ya. Kalau sebab kita harus beli apa itu namanya untuk cuci tangan itu namanya sebab kauni, sebab dunia. Namun ini ada sebab syar'i ya. Kita baca doa ini untuk melindungi kita daripada yang mara bahaya yang sedang menimpa. Namun intinya kita harus senantiasa yakin ya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kemudian kita ya berusaha berikhtiar. Ikhtiar bagi dua, ikhtiar secara dunia, kemudian ikhtiar secara agama. Secara dunia kita ikuti arahan orang yang ahli pakar di bidangnya, para ahli medis dan lain sebagainya. Kemudian ikhtiar secara agama, kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah, selalu berujuk kembali dan bertobat kepadanya dan menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa? Perbuatan maksiat itu sebab Allah menimpakan mara bahaya kepada kita. Maka kita harus kembali bertobat kepada Allah dan memperbanyak doa perlindungan dari Allah daripada penyakit-penyakit, dan juga termasuk penyakit yang sedang mewabah pada hari ini, virus corona dan yang semisalnya. Ini saja mungkin hadirin yang bisa kami sampaikan, 6 ya. 6 itu bekal yang bisa kita amalkan dalam menghadapi wabah yang sedang menimpa, yang kita sarikan dari pembahasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf salah keliru dari kami pribadi, kemudian dari syaitan yang terkutuk. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.